Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Samsung A12. Samsung A12 ini memiliki RAM sebesar 4GB dengan internal memorinya 128GB. Dijual dengan harga sekitar 2,5 jutaan. Dan ini adalah Vivo Y20 SG, produk terbaru dari Vivo pastinya. Memiliki RAM sebesar 4GB dengan internal memorinya 128GB dan dijual dengan harga sekitar 2,6 jutaan. Jadi di antara kedua handphone ini itu harganya cuma beda Rp100.000. Dan di kesempatan kali ini kita akan compare atau membandingkan antara Samsung A12 dengan Vivo Y20 SG. Karena harganya cuma beda sedikit dan ini spesifikasinya juga banyak yang mirip. Dan kira-kira di antara kedua handphone ini bagus yang mana, mending yang mana, dan pilih yang mana? Yang pertama kita akan compare dari segi desainnya terlebih dahulu. Untuk masalah desain, kedua HP ini jelas sangat berbeda. Samsung A12 memiliki 4 lensa untuk kamera bagian belakangnya, sedangkan Vivo Y20 SG memiliki 3 lensa. Samsung A12 menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing yang matte dan ada garis-garis halus di bodi bagian belakangnya ini. Sedangkan di Vivo Y20 SG memiliki finishing cover belakang yang matte atau doff juga di sini. Tapi bedanya diolah sedemikian rupa oleh Vivo, jadi terlihat lebih menarik menurut saya. Untuk bagian depan atau layar, kedua HP ini juga memiliki ukuran layar yang kurang lebih sama. Samsung A12 memiliki ukuran layar sebesar 6,5 inch SD Plus dengan resolusi 720x1600 pixel. Konsep layar yang digunakan adalah water drop screen atau Infinity V. Dan untuk panel layarnya menggunakan panel PLS IPS LCD. Sedangkan di Vivo Y20 SG memiliki layar sebesar 6,51 inch, beda 0,1 inch dari A12. Tapi resolusinya sama di sini, masih SD Plus 720x1600 pixel. Konsep layarnya pun juga sama, water drop screen. Panel yang digunakan Vivo Y20 SG ini adalah panel IPS LCD. Dari segi desain ada beberapa persamaan di sini. Sama-sama masih water drop screen, layarnya IPS dan sama-sama menggunakan set fingerprint. Tapi yang sangat disayangkan di sini Vivo Y20 SG itu dia masih menggunakan port micro USB, sedangkan Samsung A12 itu dia sudah menggunakan port USB Type-C. Jadi di Samsung A12 ini terkesan lebih kekinian menurut saya, sedangkan di Vivo Y20 SG itu terkesan agak jadul menurut saya. Dan sekarang kita akan bahas masalah spesifikasi atau performa dari kedua handphone ini. Untuk masalah spesifikasi atau performa, Samsung A12 dibekali dengan RAM sebesar 4GB dengan internal memorinya 128GB. Chipset yang digunakan adalah chipset MediaTek P35 octa-core 12 nanometer. Baterainya sebesar 5000 mAh dengan pengecasan yang sudah fast charging 15 watt. Dan dari spesifikasi yang ada, HP ini mampu menghasilkan skor Antutu di angka 90 ribuan aja. Sensor yang ditawarkan di Samsung A12 ini pun tergolong sangat minim menurut saya. Sedangkan di Vivo Y20 SG ini RAM dan ROM-nya sama, yaitu sebesar 4GB dengan internal memorinya 128GB. Chipset yang digunakan lebih powerful di sini, MediaTek Helio G80 Gaming Processor, octa-core 12 nanometer. Baterainya sebesar 5000 mAh yang sudah fast charging 18 watt. Skor Antutu yang dihasilkan di Vivo Y20 SG juga lebih tinggi di sini, di angka hampir 200 ribuan. Selain itu, sensor boxnya juga lebih komplit dari Samsung A12 dan sensor giroskop sudah ada di sini. Dari spesifikasi yang ada, kalau kamu nyari performa gaming, jawabannya pasti ada di Vivo Y20 SG. Sebagai contoh di sini buat main PUBG Mobile, di Samsung A12 cuma mentok di smooth medium dan balance medium. Untuk harga 2 juta lebih agak kurang menurut saya. Apalagi ditambah tidak adanya sensor giroskop di sini. Sedangkan di Vivo Y20 SG sudah bisa sampai settingan grafik smooth ultra dan bisa mentok lagi sampai grafik SD high. Dan karena sensor gironya ada di sini, jadi pengalaman main game di Vivo Y20 SG lebih memuaskan dibandingkan Samsung A12. Jadi di sini jelas ya, kalau kamu yang orangnya doyan main game atau hobi main game,
Samsung A12 ini bukan pilihan yang tepat menurut saya. Mungkin kamu bisa pilih di Vivo Y20 SG. Karena apa? Yang pertama, untuk chipsetnya itu dia lebih unggul, skor AnTuTu-nya juga lebih unggul, dan performanya juga lebih unggul dibandingkan Samsung A12. Selain itu, si Vivo Y20 SG ini juga sudah fast charging 18 watt, sedangkan di Samsung A12 masih 15 watt. Cuman ya tadi, dengan konsekuensi kamu harus menerima kalau Vivo Y20 SG ini masih menggunakan port micro USB. Dan pastinya pilihan itu ada di tangan kamu. Dan yang terakhir, kita akan bahas ke masalah kameranya. Untuk masalah kamera atau perfotoan, Samsung lebih unggul dari jumlah lensa. Di sini Samsung memiliki 4 lensa untuk kamera bagian belakang, yaitu ada 48 megapiksel kamera utama, 5 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel lagi kamera makro. Untuk kamera selfie-nya ini sebesar 8 megapiksel. Sedangkan di Vivo Y20 SG hanya memiliki 3 lensa untuk kamera belakangnya, yaitu ada 13 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel lagi kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel. Mungkin kalau kita patokan dengan angka yang ada di atas kertas, lebih unggul Samsung A12 di sini. Tapi untuk hasilnya berkata lain. Menurut saya hasil foto dari Vivo Y20 SG lebih bagus sedikit dibandingkan Samsung A12. Ini kalau menurut penglihatan saya dari hasil layar kedua handphone ini. Dan untuk kamera selfie-nya juga menurut saya lebih bagus di Vivo Y20 SG dibandingkan Samsung A12. Itu kalau menurut saya. Nggak tahu kalau menurut kamu bagaimana. Silahkan kamu lihat dan kamu koreksi. Untuk masalah kamera ini kira-kira bagus yang mana dan mending yang mana. Ini adalah perekaman menggunakan Samsung A12 yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini adalah Vivo Y20 SG. Yang perlu kamu ingat di antara kedua handphone ini, atau handphone ini kedua-duanya itu belum memiliki fitur mode malam untuk fotonya, dan belum juga memiliki ultra stable video. Cuman bedanya di Vivo Y20 SG itu sudah punya fitur slow motion, sedangkan di Samsung A12 itu belum ada. Dan kalau untuk hasil dari masing-masing layar ya, dari hasil video depannya itu lebih bagus di Vivo Y20 SG menurut saya. Itu kalau saya lihat dari hasil layarnya. Kalau kira-kira bagus mana, kamu bisa lihat nanti dari hasil akhirnya. Ini adalah perekaman kamera belakang menggunakan Samsung A12 dan Vivo Y20 SG. Karena keduanya tidak memiliki fitur ultra stable video ya, jadinya agak goyang-goyang pasti. Dan yang saya lihat di sini, kamera dari Samsung A12 itu lebih ngezoom sedikit dibandingkan Vivo Y20 SG. Untuk hasilnya bagus yang mana, kamu lihat aja di hasil akhirnya. Kalau misalnya lihat dari layarnya ini nggak ada perbedaan yang berarti menurut saya. Kesimpulan dari semuanya tadi, ini kalau menurut saya nih ya, kalau kamu nyarinya lebih ke performa gamenya oke, buat main game lancar, terus chipsetnya juga nggak yang ecek-ecek, terus kamera selfie-nya juga lebih bagus ya, mungkin kamu bisa pilih di Vivo Y20 SG. Tapi kalau kamu yang orangnya harus yang branded banget, oke, yang branded yang pertama, terus yang penting butuh memori gede, RAM gede, baterai gede, layar gede, dan tanda kutip nggak hobi main game, jadi pemakainya buat yang biasa-biasa aja ya, mungkin kamu pilih di Samsung A12 ini nggak ada masalah. Pokoknya semuanya itu disesuaikannya dengan kebutuhan dan selera kamu. Tapi jujur saya pribadi kalau misalnya disuruh milih, saya bakal milih di Vivo Y20 SG. Karena apa? Saya lebih nyari ke performa gamingnya. Jadi kalau misalnya buat main game udah pasti enak, lancar. Walaupun nggak hobi-hobi main game banget, tapi saya tetap milih Vivo Y20 SG. Walaupun tanda kutip masih menggunakan port micro USB. Tapi nggak masalah. Toh yang penting sudah fast charging 18 watt. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini tentang compare Samsung A12 dengan Vivo Y20 SG versi sesuai harga. Jangan lupa like dan komen videonya. Kira-kira kamu bakal milih yang mana nih kalau misalnya disuruh milih di antara kedua handphone ini? Oke, kamu juga bisa tambahkan di kolom komentar kalau misalnya ada yang salah atau ada yang kurang. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.